Madiaku, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran, khususnya di kelas Madia. Kita berjumpa lagi ya. Wah, rasanya senang sekali Bu Elva dan juga Madiaku, kita boleh bersama-sama memulai Sekolah Minggu. Nah, supaya kita tambah semangat, tahu nggak kalau Tuhan Allah itu tetap memelihara kita, makanya kita nggak boleh khawatir ya. Oke, kalau gitu Bu Elva mengajak kita untuk menyanyikan lagu Aku Tidak Khawatir, dan jangan khawatir ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Makan minum pakai, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi ya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Nah, saatnya kita mohon pimpinan Tuhan ya, supaya kita boleh diberkati di dalam sekolah minggu ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh kembali bersekutu bersama meskipun secara online. Kami menyerahkan acara kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami boleh bersekolah minggu dengan baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Madiaku, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, khususnya hari ini kita sudah memasuki pelajaran ke-7. Ya, betul sekali. Dengan judul Aku Dipelihara Tuhan. Nah, Madiaku, sebelum kita akan lanjut menyimak ceritanya, ya, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita terlebih dahulu ya. Yuk, mari Bu Elva mengajak kita untuk membuka Alkitabnya dan menyimak ya dalam Keluaran pasal 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Kita akan membacanya dari ayat 16 sampai 24. Yuk kita baca. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidaklah kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti
roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Amin untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang. setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, Madiaku, kita sudah bersama ya menyimak pengalaman bangsa Israel saat melakukan perjalanan. Nah, kalau minggu kemarin kita melihat bagaimana bangsa Israel itu ditolong oleh Tuhan dari kejaran musuh atau dari kejaran Firaun, ya kan? Tapi akhirnya Firaun bisa dikalahkan oleh Tuhan sehingga Firaun dan juga panglimanya dan juga tentaranya tenggelam di laut dan mereka terpukul kalah dan bangsa Israel menang. Nah, saat ini kita belajar melihat dari apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh bangsa Israel. Wah, ternyata mereka kan sudah ditolong oleh Tuhan, tapi mereka masih saja bersungut-sungut. Tahu nggak bersungut-sungut itu apa? Ya, bersungut-sungut itu sama juga dengan menggerutu karena mereka kelaparan. Ya kan? Wah, kalau kelaparan perasaan Madiaku bagaimana? Pastinya emosi ya kan? Tidak terkendali. Nah, Tuhan tetap mengasihi bangsa itu sehingga Tuhan memberikan roti mana. Ya, Tuhan memberikan roti mana secara langsung. Nah, Tuhan
Tuhan juga memberikan peraturan. Peraturannya apa coba? Ya, dari apa yang kita sudah baca tadi. Kita lihat ya, simak lagi Alkitabnya. Yang pertama, setiap pagi orang Israel tidak boleh mengambil roti sebanyak 1 gomer atau 3,6 liter per orang. Ya, lalu peraturan yang kedua, mereka tidak boleh menyimpannya sampai pagi karena akan busuk dan juga berulat. Dan intinya itu tidak bisa dimakan ya. Nah, lalu yang ketiga, pada hari yang ke-6 mereka boleh mengambil roti 2 kali lipat dari apa yang seperti mereka biasanya ambil, yaitu 2 dikali 3,6 liter. Jadinya 7,2 liter per orang untuk 2 hari. Itu khusus untuk hari ke-6 saja ya. Itu adalah peraturannya. Nah, roti itu dengan ukuran 3,6 liter per orang sangat cukup membuat mereka menjadi kenyang. Ya, kalau mereka makan itu, mereka cukuplah sampai mereka itu kenyang. Dan membuat tubuh mereka juga sehat, sehingga mereka kuat berjalan kaki bertahun-tahun. Nah, roti mana itu dikirimkan Tuhan itu berwarna putih, halus, kecil-kecil, dan rasanya manis. Wah, pasti Madiaku penasaran ya rasanya kayak gimana. Ya, seperti itulah gambarannya. Nah, tahu nggak alasannya mengapa Tuhan menyuruh mereka memungut roti 2 kali lipat pada hari yang ke-6? Ya, betul sekali. Yaitu karena pada hari yang ke-7 roti tidak akan turun. Tuhan mau agar umatnya atau bangsa Israel beristirahat dan mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memelihara mereka. Nah, Madiaku, apakah kalian juga merasa dipelihara oleh Tuhan? Wah, pastinya kita semua merasa ya dipelihara oleh Tuhan. Coba kita lihat dalam keluarga kita. Kita harus bersyukur. Kita dapat keluarga yang baik. Kita dapat juga kasih sayang dari orang tua kita, dari kakek nenek, dari kakak, dari adik, dari saudara-saudara kita yang lain. Itu juga pemeliharaan dari Tuhan loh. Lalu, oh iya, kita juga diberikan oleh Tuhan bisa apa itu? Bernafas. Betul sekali. Kita juga boleh sekolah, ya kan? Meskipun saat ini kita masih online, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk sekolah dan juga untuk sekolah minggu ya. Dan kita juga dipelihara Tuhan dengan diberi makan yang cukup melalui orang tua yang bekerja, ya kan? Dan juga kita mungkin karena kita suka nabung, kita bisa membeli makanan yang tidak seperti biasanya, ya. Itu semua adalah pemeliharaan Tuhan. Dan juga kesehatan ya. Dalam masa ini kita juga harus bersyukur Tuhan masih memelihara kita dengan kesehatan, karena ada banyak orang di luar sana yang sakit, yang harus diisolasi, disendirikan, tidak boleh kemana-mana. Itu sangat menyiksa loh. Nah, kalau kita masih bersyukur ya, karena kita masih sehat, masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, bisa makan makanan yang enak, yang tidak dibatasi gitu. Nah, ya, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang kita bisa rasakan. Lalu bagaimana ya caranya kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, kita mengucapkan atau mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan setiap hari. Ya Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih karena saya masih hidup sampai hari ini. Itu juga cara untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Lalu pergi berbakti
di gereja. Kalau saat ini online tidak masalah ya. Lalu yang ketiga, memberi persembahan kepada Tuhan. Yang keempat, membantu orang miskin atau orang yang membutuhkan. Nah, Madiaku, itulah cara-cara yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, khususnya kelas madya. Karena kita sudah bisa loh untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau bangsa Israel itu mereka awalnya khawatir karena mereka lapar. Apakah kita juga pernah khawatir? Ya, Bu Elva juga pernah khawatir. Tapi pada hari ini kita sekarang tahu ya, kalau Tuhan selalu memelihara kita. Seperti ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dalam Matius 6 ayat 25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, itulah ayat hafalan kita pada minggu ini. Meskipun panjang, tapi ini sangat bagus ya untuk kehidupan kita, supaya kita tidak khawatir lagi. Tapi kita mau percaya kalau Tuhan akan memelihara hidup kita. Jadi jangan khawatir kita akan lapar, kita akan haus. Jangan khawatir akan apa yang kita pakai. Jadi kita mau serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Amin. Oke Madiaku, sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum Bu Elva tutup, Bu Elva terus mengingatkan kita ya untuk mengerjakan lembar tugas murid dan juga menghafalkan ayat, serta Madiaku di rumah tetap membaca Alkitab setiap hari ya, dan berdoa. Dan juga kita tetap dan selalu berjaga-jaga ya, menjaga kesehatan kita agar kita tetap sehat. Oke Madiaku, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah menolong kami dengan kami boleh sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, sekolah minggu kami, kegiatan kami pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati dan menyertai. Ampuni kami Tuhan ketika kami khawatir akan hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan yang sudah mengatur apa yang seharusnya kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pertolongan Engkau. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Madiaku sudah tetap setia dalam mengikuti kelas sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.